Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Saya selaku Ketua Takmir Masjid Jelak Banjaranyar, Paciran Lamongan, sangat berterima kasih kepada semua jamaah, semua masyarakat dan sekitarnya yang selalu mensupport kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang mengikuti kegiatan di bulan Ramadan ini mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap saran dan kritikan kepada Bapak, Ibu jamaah serta masyarakat sekitar dan semua yang mendengarkan kegiatan yang ada di Masjid Jelak ini. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama oleh Allah diberikan kesehatan, keimanan, kesempatan, kekuatan sehingga bisa ikut melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amaliyah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, minggu lalu saya sudah pernah menyampaikan sampai pada wa fil akhirati raghibin. Ketika kita bermunajat pada ba'da salat tarawih, kita mengharapkan kepada Allah termasuk orang-orang yang ingin dimasukkan penduduk surga. Melalui apa? Kita merindukan akhirat. Wa fil akhirati raghibin. Kemudian salah satu lanjutan doa yang selalu kita panjatkan ketika ba'da tarawih, lanjutannya adalah wabil qada'i radin. Wabil qada'i radin, dan dengan ketentuan Allah. Qada itu artinya ketentuan Allah. Radin, jadikan kami ini adalah manusia yang radin, ridha. Jadi menjadi hamba yang rela, yang ridha dengan ketentuan Allah. Terkadang kita sebagai manusia itu belum rela kalau tidak sesuai dengan keinginan kita. Terkadang loh ya. Padahal di dalam Quran disebutkan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja yang kalian anggap buruk ternyata fahuwa khairul lakum, itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, dan bisa saja, boleh saja sesuatu yang kalian cintai, yang kita sukai ini, fahuwa syarrul lakum, ternyata itu jelek buat kita, jelek buat kalian. Lanjutan ayat itu Allah menutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah itu mengetahui dan kalian tidak tahu. Ini bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan sesuatu sesuai dengan ketentuannya kepada setiap manusia, itu sudah
sesuai dengan kemampuan kita dan sudah sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita. Contoh, gak usah jauh-jauh, saya aja lah. Saya dulu Pak ketika di pesantren, jadi saya pesantren itu sekitar 16 tahun lah pesantrennya. Jadi ketika saya di pondok dulu, sampai pada akhirnya saya punya rumah di Bogor. Jadi pesantren mulai dari santri, kemudian ngajar di pesantren, kemudian sampai saya punya rumah di dekat pesantren. Bercita-cita apa? Ingin tinggal di Bogor, punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan. Itu statusnya masih santri. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata takdir Allah lain dengan itu. Yang terjadi malah saya tinggal di sini sekarang. Berarti itu namanya wabil qada'i radin. Jadi kita ini harus menjadi manusia yang radin, ridha dengan ketentuan Allah. Berarti menurut Allah saya lebih baik di sini dibanding di sana. Jadi terkadang manusia itu hanya bisa berencana. Makanya ada wa anta turid wa ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya pengen, kamu pengen, tapi Allah lebih pengen lagi. Kan sering itu. Ada orang yang sudah merencanakan ternyata nggak jadi. Nah, ini namanya ketentuan-ketentuan Allah. Dalilnya tadi yang saya bilang. Karena Allah itu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah itu tahu kalau kita enggak tahu. Jadi kalau jenengan nanti pengen punya anak laki-laki, tiba-tiba dikasihnya perempuan lagi, berarti yang terbaik buat kita itu adalah perempuan. Pengen pendapatannya 500 miliar satu bulan, pendapatannya 500 ribu terus setiap bulan, berarti yang terbaik untuk kita itu 500 ribu. Jadi jangan menghayal kepada sesuatu yang belum tentu itu baik buat kita. Makanya ada istilah, bisa saja jangan kalian berpikir rumput tetangga itu lebih hijau. Ternyata pas disamperin tidak sehijau rumput di rumah kita. Saya banyak karyawan dulu di kantor saya. Mau kemana? Mau pindah. Mau ngapain? Mau cari honor yang lebih besar. Akhirnya pindah kantor. Beberapa bulan kemudian kembali lagi ke saya. Terus saya tanya, kenapa mau kembali lagi? Ternyata di sana tidak senyaman di sini. Nah, itulah manusia. Manusia itu Allah ciptakan. Di Quran disebutkan khuliqal insanu halu'a. Jadi memang Allah menciptakan khuliqa, diciptakan al-insan, yaitu manusia. Halu'a, kerjaannya itu mengeluh, berkeluh kesah. Dikasih satu pengen dua, dikasih dua pengen tiga. Seperti menikah, istri satu pengen dua, dikasih dua pengen tiga, dikasih tiga pengen empat, dikasih empat pengen nambah lagi. Nah, halu'a itu namanya. Jadi kerjaannya mengeluh. Dikasih pendapatan segini, kurang segini, dikasih ini, dikasih itu, macam-macam. Karena memang manusia itu halu'a. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan doa itu yang sering kita panjatkan, walin na'ma'i syakirin. Kita bermohon kepada Allah supaya dan atas nikmat yang diberikan oleh Allah, jadikanlah kami asyakirin, hamba-hamba yang suka bersyukur. Coba sekarang lihat, nikmat yang Allah berikan itu luar biasa, Pak. Hari ini di India itu per hari COVID-nya itu di Delhi saja itu sudah di atas 2.000 orang yang kena per hari. Sampai-sampai rumah sakitnya tidak muat. Sampai di jalan-jalan banyak yang meninggal.
Bayangkan, padahal Allah hanya mencabut nafasnya saja tidak lancar. Kan COVID itu lebih banyak nafas yang tidak lancar. Bayangkan kita nafas enak, jalan kuat, dan seterusnya. Ini harus disyukuri. Karena tujuan syukur itu sebenarnya adalah bagaimana kita ini semakin dekat dengan Allah. Jenengan bisa sholat jamaah di masjid, bisa istiqomah jamaah, istiqomah berinfak, istiqomah beramal, itu namanya bersyukur juga, mensyukuri nikmat Allah. Karena kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Terus untuk siapa syukur itu? Untuk kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya rasa syukur yang ia panjatkan itu fa innama yashkuru li nafsih, untuk dirinya sendiri. Kita bersyukur seperti ini. Coba bayangkan, gak usah jauh-jauh, kakinya saja satu, kemudian dicabut oleh Allah, gak bisa melangkah, sudah sulit. Napas sengap, sudah sulit. Mahal. Nikmat sehat itu sangat mahal. Makanya rizki yang luar biasa itu sehat. Jangan gak usah menghayal duit. Pilih coba, duitnya banyak tapi sakit, masuk rumah sakit. Duit gak ada tapi bernapas enak, duduk enak, tenang pikiran. Milih lebih enak itu. Sehat itu sangat luar biasa. Apalagi rizki yang paling berharga kata Nabi, rasa khusyuk ketika beribadah. Nah ini yang paling berat. Jadi kita kalau sholat gak pernah khusyuk, berarti itu masih belum itu. Jadi rezeki yang paling luar biasa itu rasa khusyuk ketika sholat. Kalau Allah sudah mencabut rasa khusyuknya, berarti kita ini masih terlalu banyak maksiatnya. Coba bayangkan, kita sholat subuh contohnya. Di situ imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita pun ikut takbir, Allahu Akbar. Kita berdoa, Allahu Akbar kabira. Terkadang boro-boro baca Allahu Akbar kabira. Terkadang orang sholat itu di situ baru mulai takbir, disitulah mengingat macam-macam. Mulai anaknya yang telat bangun, mulai yang ini belum laku. Makanya kata Nabi wa kadza wa kadza wa kadza, mengingat ini dan ini dan itu dan itu dan itu. Nah itu makanya kalau jenengan bisa khusyuk, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bermunajat di bulan Ramadan, walid na'ma isyakirin. Yang ketiga, wa 'alal bala'i sabirin. Kita bermunajat kepada Allah supaya kita menghadapi bala, wa 'alal bala, dan atas bala. Bala itu artinya musibah, bencana, penyakit, itu namanya bala. Sabirin, jadilah orang-orang yang sabar. Ketika Allah menguji hambanya dengan penyakit, itu belum tentu adalah sebagai siksa. Bisa jadi ia adalah ujian. Contoh, siapa tahu ada tetangga jenengan kemudian sakit parah. Wah itu dilaknat sama Allah itu. Enggak gitu. Belum tentu. Banyak juga nabi-nabi yang diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Kalau kita sabar, insya Allah Allah akan ampuni dosa. Salah satu fadilahnya orang sakit itu Pak, orang yang sering demam itu diampuni dosanya oleh Allah kalau sabar. Tapi makanya ketika Nabi menyampaikan kalau kalian sakit kemudian kalian bersabar, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, sakit apa itu? Salah satunya sakit demam, panas dingin.
Mendengar itu ada salah satu sahabat Nabi yang berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikanlah saya manusia yang selalu demam. Jadi ada salah satu sahabat Nabi tiap hari itu badannya panas. Badannya seperti orang demam. Karena menginginkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita meriang dikit aja enggak ke masjid. Haji, flu sudah nggak bisa kemana-mana. Ini adalah doa-doa yang biasa kita panjatkan ketika ba'da tarawih. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil fara'idhi mu'addin walis salati hafidhin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin wali affika rajin wabil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin. Ya, yang tadi wabil qada'i radin walin na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Jenengan sudah tahu maknanya, sehingga doanya lebih khusyuk ketika mengaminkan. Orang yang tahu maknanya akan lebih khusyuk. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bagaimana tata cara membaca Quran yang baik dan benar. Nanti sisanya saya bahas besok. Hari ini yang pertama dulu. Jadi salah satu rukun salat itu adalah Fatihah. Salah satu rukun salat yang qauliyah dalam bentuk perkataan adalah bacaan apa? Fatihah. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang beriman wajib hukumnya memiliki bacaan Fatihah yang baik dan benar. Kemudian bagaimana Gus kalau kondisi saya sudah memang seperti itu? Jadi ada yang dimakfu, Pak. Contohnya orang yang cadel. Tahu cadel jenengan nggih? Cadel itu kok bisa cadel karena lidahnya pendek. Jadi kalau nanti punya anak suruh ngeluarin lidah. Dek, keluarin lidahnya. Kalau pendek lidahnya itu insya Allah cadel. Dan seterusnya. Lidahnya. Kemudian yang kedua, sumbing. Sumbing. Orang sumbing sulit menyebutkan huruf dengan benar. Kalau nggak percaya jangan disumbingkan aja. Sumbing. Sod jadi hot, susah. Sumbing. Yang ketiga, ya, kondisi bibirnya sangat tebal. Jadi kalau bibirnya sangat tebal itu kalau dia menyebut sin agak sulit. Makanya sin terbaik itu punya perempuan. Kenapa kok huruf sin yang paling bagus itu perempuan yang bisa menyebutkan? Karena bibir-bibirnya perempuan tipis-tipis, nggak seperti laki-laki. Kalau nggak percaya cek. Istrinya jenengan nanti cek. Bibir. Yang keempat, giginya sudah protol semua. Kan sudah ada yang kakek-kakek. Protol. Kalau yang sudah protol, huruf-huruf yang dikeluarkan melalui gigi itu agak sulit. Jadi nggak ada tahanannya. Beda antara gigi beneran dengan gigi pasang itu beda. Kualitas penyebutan hurufnya beda. Ini namanya faktor-faktor alamiah yang dimakfu kalaupun kurang tepat. Tapi kalau jangan sudah lengkap, tidak sumbing, lidahnya juga cukup, kemudian giginya pun tidak ada yang ompong, masih juga bacaannya kurang fasih, itu namanya tidak belajar. Gus, saya sudah tua. Namanya belajar tuh nggak ada tua dan muda. Coba jenengan lihat, Sayyidina Abu Bakar itu masuk Islamnya sudah tua apa masih muda? Sudah tua. Jadi nggak ada istilah sudah tua, itu nggak ada. Jadi masih ada kesempatan untuk belajar. Itu selama itu masih lengkap, bicara masih jelas, insya Allah baca Quran masih oke.
Karena sama saja, tinggal nanti dipadankan antara huruf-huruf bahasa atau bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Contoh, di dalam bahasa Arab ada huruf alif. Di dalam huruf Latin ada huruf A, E. Nggak tahu kalau bahasa Jawanya apa? Huruf A. Nah itu, tinggal dipadankan. Nah di dalam cara membaca Quran ada dari segi cara membaca namanya tempo. Jadi membaca Quran itu harus menentukan tempo. Apa ya bahasa Jawanya itu ya? Tempo itu bukan. Tempo itu ritme jalan. Contoh jenengan kalau jalan temponya stabil apa enggak? Stabil kan? Pernah nggak jalan kadang cepat, kadang lambat? Itu kayaknya kesandung kalau jalan model begitu. Tempo namanya. Tempo itu bukan panjang pendeknya, tapi pergerakan, peralihan antar huruf dan seterusnya. Karena tempo ini menentukan seberapa cepat menghitung matnya. Saya ulang ya. Tempo ini menentukan seberapa cepat menghitung pergerakan setiap mat. Jadi beda. Contoh, disuruh jadi imam, itu tempo ukur matnya beda. Disuruh jadi imam taraweh, beda juga. Baca Quran di rumah, ya beda. Jadi kalau di dalam cara membaca sesuai dengan temponya, itu sedikitnya ada 5. Yang pertama namanya tadwir. Tadwir ini adalah tempo yang paling cepat. Jadi baca Quran yang paling cepat namanya tadwir. Untuk apa ini? Untuk khotaman Quran. Jenengan ada undangan khotaman, baca tempo itu. Untuk apa lagi? Ngimami sholat taraweh kalau makmumnya pengen cepat. Kalau makmumnya pengen lambat sih nggak usah pakai tempo itu. Bagaimana bentuknya? Ini yang paling cepat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang paling cepat itu. Jadi kalau jenengan punya bacaan lebih cepat dari itu, saya bingung itu tempo apa itu. Itu yang paling cepat. Berarti ngitung matnya itu beda dengan yang lain. Tetap 2 harkat itu hitungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jadi ngitungnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa itu? Termasuk kalau dicepatkan dalam bacaan Qur'annya, dalam bacaan surah lain. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kan masih ada dengung-dengungnya. Kenapa kok dengungnya masih ada? Tempo ngukurnya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu yang benar. Bukan idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaba. Apa itu? Karena begini, banyak orang baca Quran temponya cepat, panjang pendeknya kelewat, apalagi dengung-dengung, bablas semua. Hati-hati itu. Tidak boleh. Karena perbedaan dengung saja itu bisa pindah riwayat loh. Bisa pindah riwayat. Padahal syarat membaca Quran harus ada namanya tartibur riwayah. Harus membaca Quran dengan tartib riwayatnya sesuai dengan imam-imam qiraat. Paham Pak? Contoh sederhana. Jenengan tahu hukum nun mati dan tanwin, terus ada hukum namanya idgham bi gunnah. Tahu ya? Ada berapa huruf idgham bi gunnah? 4 kan? Ya, nun, mim, waw. Itu idgham bi gunnahnya
nama imamnya Imam Asim riwayat Hafs. Tapi kalau jenengan baca menurut Imam Nafi' riwayat Warash, yang disebut idgham bi gunnah itu hanya nun dan mim. Sedangkan huruf yang lain disebut idgham bi ghairi gunnah. Berarti kalau ada orang baca mayyaqulu, dia baca mayyaqulu, secara tidak langsung dia sudah pindah riwayat, namanya riwayat Warash dari Imam Nafi'. Secara tidak langsung lah itu. Padahal syarat membaca Quran riwayatnya harus tartib, tidak boleh pindah-pindah tiba-tiba. Bayangkan itu. Berarti penting nggak memahami? Penting. Berat tapi belajarnya lama, nggak sebentar. Yang saya ingin sampaikan maksudnya, kalau jenengan undangan khotaman Quran atau ngimami tarawih, boleh cepat, tapi bacaannya harus sesuai dengan yang baik dan benar, sesuai dengan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup segitu karena temponya cepat, berarti ngitungnya cepat. Kayak mesin itu roda tuh. Coba kalau jenengan pakai motor, kalau lambat rodanya gimana? Lambat. Coba kalau cepat, banter rodanya. Nah begitulah namanya tempo itu. Jadi tempo yang paling cepat khotaman Quran, pegang Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi sebenarnya bacaan begitu, baca Quran kalau tempo begitu 15 menit satu juz. Kalau ada orang baca Quran kurang dari 15 menit satu juz, itu sepertinya nggak pakai suara, pakai hati dia bacanya. Apalagi kalau jenengan ada kawan khotaman 5 menit satu juz, wah itu pakai ilmu ghaib itu. Set set. Tapi kalau pakai suara dengan tempo yang paling cepat, satu juz itu perlu berapa menit tadi? 15 menit. Karena tajwidnya harus ikut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pernah nggak dengar jenengan yang begini? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah. Pernah dengar ngaji begitu? Namanya sesat menyesatkan itu. Ngaji model ngono namanya sesat menyesatkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Itu namanya tajwid ini dibabat semua. Karena tadi idgham bi gunnah saja kalau tidak hati-hati bisa pindah riwayat. Ini cara baca kalau kita diundang khotaman Quran. Bukan pakai ilmu batin. Nah, saya dulu di pondok ketika setoran itu. Jadi Pak Yai itu tergantung momennya. Cepat, lambat, sedang gitu. Jadi kalau ketika setoran atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Sedang. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pelan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan beda. Temponya itu sesuai dengan kebutuhan. Cara menghitungnya pun beda. Yang pertama tadi tadwir, nanti prakteknya besok saya kasih tahu.
Yang kedua, jadi yang pertama tadi hadar, paling cepat. Yang kedua namanya tadwir, sedang. Tempo tadwir itu untuk apa? Tadarusan, imam, apalagi baca Quran di rumah. Nah, ini temponya. Namanya tempo sedang, tadwir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan ngukurnya sedang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Hitungnya pelan kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedang. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Gimana? Pusing kepalanya. Nah, ini namanya tempo sedang. Gak boleh cepat-cepat, sedang. Ini untuk tadarusan, mengulang hafalan. Ngulang hafalan itu yang paling bagus tempo begini. Karena kalau dia terlalu cepat, cepat lupa. Ngimami juga enak tempo begini. Coba kalau cepat, seperti ngos-ngosan. Nah, kaset-kaset murattal, Syekh Sudai, Syekh macam-macam itu tempo ini namanya. Jadi tempo itu mengukur gerak matnya. Sama-sama 2 harkat, tapi menghitung startnya beda. Sama-sama 2 harkat, cuman nggak duduk gitu, beda. Ini tempo sedang. Ada lagi yang ketiga, namanya tempo yang agak lambat sedikit, tempo tartil. Ini biasanya dilombakan. Kalau di musabaqah namanya cabang murattal. Temponya khusus, beda dengan yang tadi. Agak lambat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan agak lambat. Kalau imam segitu terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Agak lambat. Kalau imam segini, buyar makmumnya.
Karena lebih lambat dibanding yang tadi. Ini khusus tempo untuk apa? Cabang murattal. Kalau di MTQ itu cabang murattal namanya. Banyak lagunya. Mulai dari Bayati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Ras, Sika, Jiharka. Itu lagu-lagunya. Yang keempat, tahqiq. Nah, tahqiq ini untuk apa? Untuk ngajari anak-anak yang baru belajar. Nah, anak kecil itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ketokannya. Itu ketokannya. Yang terakhir namanya mujawwad. Mujawwad ini kalau kata orang sini namanya qiraah. Jadi qiraah itu bukan dipanjangin. Itu temponya tetap 2 harkat kalau dia mad tabi'i, tetap 6 harkat kalau dia mad arid, tetap 2 harkat kalau dia mad iwad, tetap mad badal tetap 2 harkat. Cuman ngitungnya agak lambat karena temponya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah segitu. Ada yang rahim, kepanjangan. Jadi tetap 6 harkat. Itu wa aqimus salata wa atuz zakah. Tetap temponya. Kan beda tuh. Deng 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 deng. Coba bayangin kalau imamnya jenengan pakai tempo itu, gimana? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan waladhdallin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kapan waladhdallin? Ini namanya tempo mujawwad namanya. Qiraah kalau kata orang sini. Yang lebih ngetren lagi namanya tilawah. Banyak sekarang. Cuman ngitungnya harus tepat. Itu bukan terlalu panjang, enggak. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Tepat sudah panjangnya. Tapi kalau wadduha wal lebih. Karena banyak juga qori-qori amatiran. Tahu qori-qori amatiran? Jadi qiraahnya belajar di YouTube. Gak ada gurunya. Ditiru macam-macam. Kemarin saya ada tamu itu. Saya tanya, "Kamu belajar qiraah di mana?" Di YouTube. Terus gurunya siapa? YouTube. Coba, ada nggak bacaanmu yang sudah direkam? Saya mau dengar. Wah, dia baca. Subhanallah. Hanya aja udah kepanjangan. Karena temponya kan Subhanal. Seharusnya kan gitu. Dia baca kelewat. Kenapa? Karena nggak ada gurunya. Disitulah penting yang namanya guru. Nah, tempo-tempo yang tadi itu saya dapatkan di mana? Di pondok ketika berguru. Sanatnya ada itu.
Jadi jenengan nanti tinggal pilih salah satu. Oh, saya ini cocoknya di mana? Cocok empat-empatnya, bersyukur. Tapi kalau orang sepuh-sepuh ya tempo sedang tadilah. Tapi harus ada lagunya. Jangan lurus-lurus. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami orang yang tidak melagukan Quran. Masa jenengan baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan enggak begitu. Cukup sekian dari saya, nanti besok kita lanjutkan. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.